Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak semua. Kita tunggu teman-teman yang lain sampai jam 8:05 ya, kakak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Apakah suara saya terdengar? Ya kakak terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai tatap kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar tatap maya kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kakak-kakak semua. Pada tatap maya kita hari ini, kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum PJOK. Baik, saya akan bacakan kembali kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian jika ada gangguan teknis, itu merupakan hal yang wajar. Baik, kakak-kakak semua. Jadi tujuan dari tatap maya kita hari ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ini yang akan kita tekankan dalam program pengembangan kompetensi guru, ya, backward design. Agenda kita sesi ini yang pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas yang pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak, dari 1 sampai 10, ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silahkan kakak-kakak klik angkanya di kolom chat. Kakak-kakak tinggal ketik seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Dari angka 1 sampai 10. Angka 1 itu kurang memahami, ya. Angka 10 itu berarti sangat memahami. Silahkan kakak-kakak ditulis di kolom chat. Baik, terima kasih Kak Madiswan. Silakan kakak-kakak yang lain. Baik, kakak-kakak semua, ya, kita lanjutkan. Jadi ini pertanyaan terkait pemahaman kita tentang kurikulum PJOK. Jikapun masih kurang memahami, itu merupakan hal yang wajar karena kita semua di sini sedang belajar ya, kakak-kakak. Oke, lanjut. Selanjutnya pertanyaannya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat.
hati-hati kakak-kakak dalam menjawabnya, karena ada tujuan dan ada manfaat. Jadi kita itu kadang seringkali salah memaknai terkait dengan tujuan atau manfaat. Nah, ini adalah tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak jawab satu pertanyaan mengenai apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Baik, Kak Rizwan. Terima kasih jawabannya. Sangat baik ya tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan olahraga dan kebugaran. Silakan kakak-kakak yang lain. Baik, terima kasih kakak-kakak jawabannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi akan saya tambahkan. Jadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu adalah PJOK itu sebagai alat, ya. PJOK itu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu ya kakak-kakak. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu yaitu kita ini sebagai guru dan pelajaran PJOK itu dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasionalnya itu apa? Ya seperti misalkan berpusat pada peserta didik dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Oke, menurut CP PJOK Kurikulum Merdeka, PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama
mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep serta strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas siswani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fight play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini tujuan PJOK berdasarkan CP PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024. Di dalam tujuan ini sudah jelas ya kakak-kakak, kita tidak dipaksa atau tidak diminta untuk membuat anak-anak kita itu berprestasi dalam pembelajaran PJOK. Artinya kita tidak dipaksa untuk membuat siswa ini menjadi atlet nasional. Adapun untuk menjadi atlet nasional maka kita serahkan atau kita pisahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu ya kakak-kakak. Jadi apabila ada kepala sekolah atau rekan-rekan guru mata pelajaran yang lain terkait apabila mereka meminta, oh ini nggak pernah juara dan lain sebagainya, karena tujuan pembelajaran ya, diingatkan kembali ini tujuan pembelajarannya itu tidak ada paksaan untuk membuat siswa kita menjadi atlet atau berprestasi atau tingkatannya atau istilahnya itu adalah mencari prestasi. Jadi di sini hanya untuk mengembangkan, membantu, membangun, dan menanamkan aktif secara jasmani sepanjang hayat. Adapun jika ingin berprestasi, maka kita jelaskan saja bahwasanya jika ingin prestasi maka adanya di kegiatan ekstrakurikuler. Oke, baik kakak-kakak. Jadi sekarang kita diskusi terlebih dahulu. Terlepas dari kulim apapun, dari mulai mungkin dari K13 atau KTSP atau sekarang kurikulum merdeka, apakah kita semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak-kakak untuk raise hand, kita diskusi, kita belajar bersama. Silakan. Silakan Kak Ahmad Mursidi nih biasanya yang mengawali. Silakan Kak Ahmad Mursidi. Ya Kak. Iya Kak, kita biasa nih Kak ada pertanyaan. Apakah selama ini kita sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai silakan Kak. Oke Kak, terima kasih. Terlepas dari kurikulum apapun itu kayak apakah kita sudah memahami tujuan pelajaran PJOK? Ya mungkin untuk
kalau misalnya untuk sepenuhnya mungkinkah belum semua, akan tetapi ya sebagian sudah paham, mungkin ada sebagian lagi yang kurang paham. Untuk itu makanya saya mengikuti PKG ini biar mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi, mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih lagi, sehingga kita selaku guru PJOK dapat memahami apa sih tujuan mata pelajaran yang sesungguhnya, yang menjadikan kita sebagai acuan untuk ke depan. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Ahmad Mursidi atas jawabannya. Baik ya kakak-kakak, jadi nanti yang slide yang ini ya akan saya kirim di grup WhatsApp. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ya. Ini yang menjadi patokan kita dalam melakukan pembelajaran ya. Jadi di sini sudah ada, nanti saya share di grup WhatsApp. Jadi kakak-kakak memiliki dan kita semua memiliki pemahaman terkait tujuan dalam pembelajaran PJOK. Baik, terima kasih Kak Ahmad Mursidi atas jawabannya. Oke, pertanyaan yang kedua di sini, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Memahami tujuan umum itu penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak ya, kita itu udah diberi CP dari fase A sampai fase F. Dalam CP tersebut itu adalah tujuan-tujuan umumnya. Jadi kita hanya membuat modul ajar ya, atau tujuan pembelajaran TP, atau kita biasa nyebutnya modul ajar. Itu sesuai yang ada di lapangan kita. Sesuai yang ada di lapangan. Ya, seperti di sekolah kita itu kalau misalkan tidak ada lempar cakram, ya jangan diadakan lah materi tersebut. Kemudian jika tidak ada lempar lembing, maka tidak perlu diadakan praktek lempar lembing. Jadi kita itu di kurikulum Merdeka diberi kebebasan ya dalam memilih materi, sehingga kemarin kita sudah belajar mengenai asset based thinking. Ini perlu kita cermati juga ya. Jadi kita nanti ketika membuat modul ajar ya itu kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Oke, baik. Kemudian bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena apa? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi kita ya terkadang ketika mengajar ya, termasuk saya, biasanya udah hari Minggu ya. Besok tuh kadang ya gimana peraknya besok aja lah materinya. Jadi ketika hari Senin itu ya gimana yang ada aja lah bolanya, yang ada apa maka dijadikan praktek di hari Senin gitu, seperti itu. Itu terkadang seringkali termasuk saya sering melakukan seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya backward design. Jadi proses backward design ini adalah terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kalau kita sederhanakan, yang nomor 1 itu
tujuan pembelajarannya apa. Yang kedua, metode penilaiannya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu langkah-langkah pembelajarannya. Sebelum dilanjut, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Izin Kak, baru masuk, sinyalnya lagi bermasalah tadi nih. Siap, Kak Endang. Oke, baik, kita lanjutkan, kakak-kakak. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah, pembelajaran, dan penilaiannya. Baik, kakak-kakak, jadi agar kita lebih memahami terkait dengan backward design, ya, kakak-kakak diberi waktu kurang lebih 15 menit, ya, untuk membuat backward design pada Microsoft Word yang ada di laptop kakak-kakak. Jadi kakak-kakak buka Microsoft Word, kemudian kakak-kakak di situ membuat backward design, ya. Jadi backward design-nya itu di dalam Word-nya yang pertama tujuan pembelajarannya apa? Terserah kakak-kakak, jangan banyak-banyak. Satu saja tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, yang ini yang agak berbeda. Biasanya kan kita penilaian itu biasanya setelah langkah-langkah, ya. Tapi yang ini kita membuat metode penilaiannya dulu. Apakah kita akan membuat dengan rubrik, ya, rubrik checklist, atau kita mau membuatnya penilaian antar teman, jadi siswa itu saling menilai dengan rubrik checklist, atau misalkan dengan metode penilaian yang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat langkah-langkah pembelajarannya. Jadi langkah-langkah pembelajarannya itu sederhana saja. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua inti, kemudian yang ketiga penutup. Oke, sebelum dimulai pengerjaannya, adakah yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Ya, silakan Kak Endang. Ya, izin Kak, saya kan baru masuk nih. Ya, Izin khawatir salah. Jadi saya hanya mengisi atau kita hanya mengisi pertanyaan yang tiga ini ya? Atau ada referensi lain untuk mengisi ya, soal ya, itu? betul Kak. Jadi 3 pertanyaan ini, jadi kita semacam membuat modul ajar. Ini saya juga sedang mencoba membuat contohnya di Microsoft Word yang sedang saya ketik ini Kak. Jadi sebentar akan saya share di Google Meet. Seperti itu Kak Endang. Oke Kakak, terima kasih. Ya, Pak Endang.
Baik ya, kakak-kakak, seperti ini misal tulisannya. Jadi ditulis metode backward research PJOK. Jadi yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya terserah kakak-kakak, silahkan yang ada di sekolah yang nanti hari Senin akan diajarkan ya. Kemudian kakak-kakak memikirkan metode penilaiannya seperti apa. Apakah penilaian antar teman atau kakak-kakak mau langsung melakukan penilaiannya dengan rubrik penilaian checklist ya. Jadi kakak-kakak yang melihat atau mengobservasi langsung siswanya. Atau kakak-kakak juga mau mengukur, misalkan dia lari sprint, kakak-kakak memencet stopwatch. Nah, itu penilaiannya seperti itu. Terserah kakak-kakak, diatur saja metode penilaian seperti apa. Kemudian buat langkah-langkah pembelajarannya sederhana saja ya kakak-kakak. Yang pertama pendahuluannya apa? Melakukan pemanasan, kemudian melakukan persepsi, pemanasan dan lain sebagainya. Kemudian intinya ini menjelaskan langkah-langkah intinya. Jadi misalkan siswa diminta untuk lari sprint, kemudian di situ juga siswa akan dites dan lain sebagainya, kemudian di penutup. Oke, silakan kakak-kakak. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan Kak Ahmad Mursidi. Oke Kak, terima kasih. Berarti untuk materinya bebas Kak ya? Iya, Gimana? bebas. Ya. Kalau bisa yang untuk hari Senin besok mengajar, Kak. Oke. Siap. Kalau untuk langkah-langkah pembelajarannya itu kan apakah kita langsung ke pemanasan aja apa pendahulu apa ada apa namanya kegiatan di kelas dulu apa seperti apa Kak? Ya, itu boleh. Ini mah hanya contoh saja, Kak. Oh gitu ya. Ini hanya contoh saja. Ya kan ada orientasi, ada persepsi gitu, ada Ya, motivasi dulu betul, ke betul anak sekali. gitu Kak. Betul, sesuai yang ada di modul ajar yang biasa kita buat. Ya, tapi ini perbedaannya disederhanakan. Jadi tujuan pembelajarannya, diingat ya kakak-kakak, tujuan pembelajaran itu jangan terlalu banyak. Cukup satu atau silakan boleh dua atau tiga. Yang penting adalah metode penilaiannya kita harus sudah siap gitu mau menilainya kayak gimana. Seperti itu. Silakan. Untuk ukuran waktunya Kak, ditulis enggak di itu misalnya pendahuluan berapa menit? Ya, kalau di sekolah dasar itu kalau tidak salah 80 menit ya Kak. 35 kali 2 70 ya? 110 ya? 70. 70, oke silakan. Ya, 70 dibagi 10 menit pendahuluan, inti Ya. 50, penutup 10. Oke, siap Kak. Ya, Kak. Kita sampai jam 8, jam 9 saja nggak apa-apa, 20 menit kakak-kakak. Ya, biar kakak-kakak juga bisa sambil ngopi dulu, sambil istirahat dulu, atau yang belum sarapan silakan sarapan dulu. Seperti itu ya. Kita nanti mulai lagi jam 9. Silakan kakak-kakak kerjakan terlebih dahulu. Nanti setelah itu tugasnya akan dikirim di grup WhatsApp ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak kirim tugasnya di grup WhatsApp. Terima kasih.
Iya, silakan Kak Rizwan. Ya, betul. Jika sudah, silakan kirim di grup WhatsApp kita ya, Kak Rizwan. Baik, sama-sama Kak Rizwan.
Baik, kakak-kakak semuanya. Ya, buat yang belum, boleh nanti dilanjutkan kembali. Jadi nanti setelah selesai, kakak-kakak tinggal kirim di grup WhatsApp untuk tugas pembuatan backward design. Baik, sekarang kita lanjutkan ke aktivitas yang kedua, yaitu penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, itu salah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, juga salah. Ya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itu benar ya, kakak. Oke, komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama ada struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di suatu pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, ya, terkait dengan pembelajaran PJOK, kita sesuaikan dengan apa yang kita miliki di sekolah. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Kenapa sih di sekolahnya Kanuzta sama sekolah kita yang di negeri itu berbeda? Ya, jadi agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ya, jadi harus kita sesuaikan. Ya, di sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta bonaf itu pasti berbeda. Kemudian ini bisa menjadi kabar gembira untuk kita semua, yaitu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita. Ya, seperti misalkan di daerah pesisir pantai, berarti kita bisa menekankan gerakan PJOK-nya itu yang sering berlari, ya. Kemudian di daerah-daerah lain pun sama, ada yang memang kulturnya itu panahan, ada yang kulturnya itu renang. Nah, itu sesuaikan dengan tempat tinggalnya, ya, termasuk di daerah kita di sini Tangerang itu kulturnya ya lebih banyaknya siswa kita yang penting adalah hidup aktif, ya, kemampuan siswa untuk menghayati bahwa PJOK itu untuk long life activity, untuk kehidupan mereka sehari-hari, ya, karena di perkotaan atau tempat-tempat kita itu anak-anak itu sekarang cenderung seringnya bermain handphone, ya, jadi makanya kita mengingatkan mereka untuk long life activity, untuk terus bergerak. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, sekarang kakak-kakak diminta untuk bercerita, ya, terkait menyusun kurikulum PJOK. Oke, untuk jawabannya silakan kakak-kakak isi di link Jamboard yang akan saya kirim. Sebentar ya, kakak-kakak ini masih loading.
Ya, silakan kakak-kakak, itu linknya sudah saya kirim di kolom chat. Silakan kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan yang ada di link Jamboard.
Baik, kita lanjutkan ya kakak-kakak. Jadi tadi yang belum membuat backward design dan juga belum mengisi link Jamboard, nanti bisa dilanjutkan kembali ya kakak-kakak. Baik, selanjutnya di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Di sini artinya yang mempengaruhi kita dalam membuat modul ajar. Ya, yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita di sekolah itu seperti apa? Karena sudah pasti di setiap sekolah itu karakteristiknya berbeda. Jangankan di setiap sekolah, di setiap kelas pun ya itu pasti berbeda. Kemudian yang kedua, konteks masyarakatnya bagaimana? Kalau di daerah kita mungkin sudah masuknya ke masyarakat modern ya, kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, waktunya. Ya, kalau di sekolah menengah atas atau di sekolah menengah kejuaraan itu waktunya 90 menit, ya, jadi kita harus manfaatkan. Kemudian alokasi jam pembelajarannya. Selanjutnya 5-nya, cakupan dan tahapan. Seperti yang sudah tadi kakak-kakak buat, salah satunya yaitu tentang backward design. Kemudian teknologi yang akan digunakan, apakah kita akan memakai infocus atau kita akan langsung ya ke siswa itu memberi tugas untuk menyimak video itu melalui YouTube dan dikirim ke grup WhatsApp-nya. Itu silakan saja kakak-kakak. Ya, itu diperbolehkan. Oke, pada aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Oke, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Oke, yang pertama, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Oke, ingat ya kakak-kakak. Jadi di sini kurikulum Merdeka itu sangat fleksibel. Jadi kita diperbolehkan memilih ya mau memberikan pembelajaran yang seperti apa, namun harus sesuai dengan konteks. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, pada akhir sesi kita hari ini, ya kakak-kakak, yang pertama dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, kakak-kakak, silakan. Apakah sesi akhir kita hari ini, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ada di sini, atau masih belum? Silakan kakak-kakak, jika ada yang ingin bertanya. Ya, ini 6 faktor yang pengembangan program PJOK, ya. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, serta teknologi.
Kemudian terkait dengan backward design, kakak-kakak sudah mencoba membuat. Jadi saya kira kakak-kakak sudah mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Backward design itu penilaian terlebih dahulu, baru langkah-langkah pembelajaran. Silakan kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kakak-kakak, saya mau mengingatkan terkait nanti tugas selanjutnya. Oke, ini kakak-kakak, jadi setelah tatap maya kita hari ini, ya kakak-kakak mengerjakan tugas 1.5.d refleksi pengembangan kurikulum PJOK. Oke, kakak-kakak di sini menjawab 4 pertanyaan yang telah disediakan. Nah, kakak-kakak nanti kirim, boleh dalam bentuk PDF, dokumen, JPG, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak untuk memahami backward design, kakak-kakak diminta untuk membuat kerangka atau modul sederhana, modul aja sederhana, atau kita dulu bilangnya RPP, ya, dalam bentuk backward design. Ya, kemudian kirim di grup WhatsApp. Kemudian ini adalah tugas yang diupload di LMS, yaitu tugas 1.5.d refleksi pengembangan kurikulum PJOK. Sebelum diakhiri kakak-kakak, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan tatap maya kita hari ini. Apakah ada yang masih bingung atau misalkan ada yang perlu didiskusikan, itu dipersilakan kakak-kakak. Atau kakak-kakak yang masih belum menjawab pertanyaan di link Jamboard, dipersilakan kakak-kakak. Baik kakak-kakak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi kita akan tatap maya kembali pada hari Kamis. Untuk jamnya seperti biasa akan saya share di grup WhatsApp, ya. Kemudian untuk hari Kamis sudah pasti kemungkinan tatap mayanya itu pada siang hari, ya kakak-kakak. Jadi
agar kita bisa pada pagi harinya itu kita bisa mengajar dengan fokus seperti itu. Oke, silakan kakak-kakak sesi kali ini silakan di on kamera, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, siap ya kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Ya, sampai ketemu kembali di hari Kamis. Cukup untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dede Cingklong. Kak Ocin. Mohon izin.